Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti. Dan saya ditemani oleh Cemplon Sekelepon Pon-Pon. Kali ini kita mau update ya, want to know tentang kondisi dan perasaannya dia. Ternew, terkini, tergres, terfresh ya. Oke, dan ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise, dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan berkah, berkelimpahan, diberikan rasa syukur mendalam, diberikan proses kerja dan karya, sehingga uang terus-menerus masuk ke rekening kamu, uang terus-menerus masuk ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayang. Oke, saat ini konsentrasi dulu. Mudah-mudahan seseorang yang kamu tuju, kamu pikirkan, terciduk energinya melalui kartu ini ya. Oke. Ada siapa di sini? Oke, di sini ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Masih sama. Kemudian di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Masih tetap sama. Dan di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio ya, ada 9 zodiak. Dan Bunda mau tarik dulu untuk inisialnya. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Inisial mereka yang terkoneksi dengan yang menonton video ini, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, I'm gonna take. Dah segini aja, nggak usah banyak-banyak. Di sini ada J Jakarta, ada A Alpha, ada H Hotel, ada I India, ada E Luna Maya, ada D Delta, ada X Extra, ada W Warsawa. Kemudian ada K Kilo, ada C cicak-cicak di dinding, ada F Fanta, ada M Mama. Kemudian ada O Oscar, ada V Vivo, ada Z Zulu, dan ada S Sutra. Jadi ada 16 ya. Ada 16 inisial dan ada 9 zodiak. Oke, ini adalah hubungan cinta segitiga. Wow, cinta segitiga. Banyak banget ya yang menyukai readingan cinta segitiga. Kita lihat dulu deh kondisinya. Tapi yang jelas ini cinta segitiga. Dia gimana sih? Yang jelas ini orangnya sedang waspada ya. Waspada sama kamu, lagi nggak ramah lah kalian ya. Lagi nggak ramah, dia sedang nggak enak hati kayaknya ya sama kamu. Lagi nggak enak hati, sedang dalam situasi yang dia alert atau waspada. Mungkin kamu meminta sesuatu dari dia, meminta penjelasan, atau kamu menuntut sebuah perhatian dari dia. Dan dia itu intinya nggak lost gitu loh. Waspada ya, waspada kayak ketakutan, oh jangan-jangan nanti kamu minta begini, jangan-jangan nanti kamu menuntut ini. Itu dia kondisinya lagi stres gitu loh, stres, nggak stres-stres yang gimana sih. Tapi lebih kepada kayak takut aja kalau misalnya kamu want something from him or her. Kalau misalnya kamu menginginkan sesuatu dari dia ya. Oke, hari-hari ini dia lagi sibuk sih. Sedang sibuk apa? Bekerja pastinya. Sedang mengumpulkan pundi-pundi untuk dia sendiri ya. Lagi menata keuangannya, lagi membangun keuangannya, membangun keberlimpahannya ya. Sedang sibuk itu untuk kondisinya. Oke, sekarang Bunda mau cek untuk perasaan dia dulu ya kepada kamu. Terus perasaannya dia gimana Bunda? Oke, wait. Bunda mau buka kartu yang berbahasa Indonesia dulu ya. Kartu bahasa Indonesia dulu, jadi kalian bisa ikutan baca. Perasaannya dia gimana sih? Wow, iya, cinta segitiga. Kayaknya situasinya apa ya? Kamu sama dia tuh kayaknya lagi tegang ya.
lagi tegang, bisa jadi mungkin seperti yang tadi Bunda bilang, mungkin kamu sedang menuntut something, menuntut sesuatu dari dia, dan karena dia merasa stres tadi Bunda bilang ya, merasa stres, merasa alert, merasa waspada, dia merasa aduh repot banget sih, ribet banget, jadi dia kayak ngomong, aku tuh harus melepas kamu, ya. Tapi kondisinya bukan hanya mungkin kamu menuntut sesuatu, bisa jadi juga pasangannya yang saat ini sedang bersama dia, itu juga udah mulai waspada, mulai curiga atau bahkan terang-terangan mengetahui hubungan kalian ya. Oh ya, ada sikapmu yang melukai dia ternyata. Oh itu salah satunya ya. Ada sikap kamu yang dia nggak suka. Bukan hanya sekedar sikap sih, kadang-kadang ucapan juga ya. Mungkin ada ucapan kamu yang bikin dia menjauh. Oke. Tapi sebetulnya dia butuh kamu. Ya, karena sama pasangannya nggak terlalu connect. Dia butuh sama kamu. Tapi ada ucapan kamu atau ada sikap kamu yang bikin dia kayak alert, nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Dia udah punya pasangan juga ya, punya pasangan yang juga dalam situasi cinta segitiga ini kayak macan, menggigit ya. Kayak macan yang lagi baby blues, terus kemudian anaknya 10, abis itu macannya menstruasi, jadi galak banget gitu loh. Jadi segalak itu gitu loh ya. Jadi nggak nyaman kiri kanan ini, sama kamu nggak nyaman, sama pasangannya nggak nyaman. Tapi gimana memang dia butuhnya kamu dan ini nggak gampang melupakan kamu. Hanya saja ada satu peristiwa antara kamu dan dia yang bikin dia tersinggung, bikin dia sakit dan bikin dia maunya menjauh dari kamu ya. Dan dia juga nanya sih, aku tuh satu-satunya di hati kamu atau bukan sih? Ya, dia bertanya seperti itu, berarti ada kayak semacam rasa curiga juga ya, jangan-jangan kamu punya yang lain. Ada kecurigaan seperti itu. Sekarang Bunda mau cek untuk kartu bahasa Inggrisnya ya. Bentar, ini unspoken messages atau hal-hal yang dia tidak katakan kepada kamu, tapi ini ada di otak, ada di pikirannya, dan ada di hatinya. Oke. Wait ya, tunggu ya, karena ini kartunya agak nggak beraturan cetakannya. Oke, kita lihat ya. I'm not available, maksudnya ya dia udah punya pasangan gitu loh. Aku nih udah punya pasangan. Dan please kamu tuh ngerti, posisiku aku udah punya pasangan. Dia gitu ya. Aku tuh udah punya pasangan, kamu mesti ngerti posisiku tuh. Aku nggak kayak bujangan, nggak kayak orang single, nggak kayak gimana gitu ya. Tapi kenapa kok dia butuh kamu? Kenapa dia nggak gampang melupakan kamu? Kenapa? Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Atau kamu mau tahu Sumedang? Sampai ke tahu Sumedang, nggak lucu Bunda? Iya gini. Ternyata ya orang ini cocoknya atau nafsunya munculnya, timbulnya itu sama kamu. Ya, sama pasangannya dia mendem. Ya, jadi ada sikap kamu yang dia tersinggung gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa dia tuh nafsunya sama kamu. Saat ini ya, nggak ada yang lain gitu. Nafsunya sama kamu, dorongan, hasratnya tuh cuma sama kamu yang bisa bikin dia gitu. Stop gossiping about me. Udah, kamu tuh nggak usah. Dan dia nggak menyukai ya perilaku kamu kalau misalnya kamu itu cerita tentang dia kepada teman-teman kamu. Dia nggak suka ya. Dia nggak suka, dan itu mungkin adalah salah satu sifat buruk kamu yang dia nggak suka gitu. Gini ya. Dan ada satu lagi nih yang dia nggak suka dari kamu. Apa ya? Ya mungkin karena kamu pernah gitu mungkin ya patah hati, atau kamu mungkin pernah di ghosting, intinya pernah mengalami kekecewaan dalam cinta. Dan kamu udah merasakan sakitnya cinta, and then kamu kenal dia, kamu ketemu dia, dan kamu tuh menganggap dia kayak obat dari rasa sakit hatimu ya. Obat dari sakit hatimu, kamu berharap banyak nih sama dia ya.
berada banyak karena kamu merasa kayak aku selama ini udah sakit, yang kamu bisa nyembuhin aku gitu loh. Itu yang kamu rasakan dan dia tahu hal itu. Dan dia menganggap bahwa dirinya itu kamu jadikan sebagai kayak pengalihan gitu loh. Pengalihan karena kamu selama ini sakit hati dan ketemu dia, oh ya udah kayak pengalihan aja, bukan kayak gini, kayak dia datang pada saat kamu tuh butuh sosok pendamping gitu loh. Jadi dia mengira kamu mencintainya karena kamu kesepian. Itu loh kata paling cepet. Kata paling tepat bunda nih bulet aja ya. Muter-muter aja. Salah satu dari kalian ini ada yang ngeblokir ya. Entah mungkin dianya ngeblokir kamu atau kamu ngeblokir dia. Halo ngaku. Siapa yang ngeblokir nih ya? Siapa yang ngeblokir? Gini, kalau misalnya dia yang ngeblokir kamu, ini one day dia akan buka blokir kok ya, karena memang dia orang sebetulnya masih suka sama kamu kok ya, masih sayang sama kamu, masih nafsu lagi ya. Atau kalau misalnya kamunya yang ngeblokir dia, kayaknya kamu nggak bakalan tahan deh ngediemin dia lama-lama ya. Nanti one day salah satu dari kanan akan buka blokirnya gitu loh. Oke. Terus gimana sih? What's next ya? Apa yang akan terjadi selanjutnya antara kamu dan dia? Iya, oke. Dia akan datang. Maksudnya kalian akan terkoneksi kembali ya. Akan terkoneksi kembali. Entah siapa yang memulai. Bisa jadi kamu yang memulai dulu atau dia yang memulai dulu. Bisa jadi salah satu ya. Oke. Tapi ya gimana ya? Namanya juga cinta segitiga ya. Hubungan kalian tuh nggak bisa blak-blakan terbuka, open gitu nggak bisa. Karena ada banyak hal yang dia umpetin juga gitu dari kamu. Ada hal-hal yang dia tuh nggak bisa ngomong sama kamu. Ada hal-hal yang dia nggak bisa putuskan tentang kamu. Jadi makanya kalau kamu menuntut satu penjelasan, kejelasan, kejernihan, nggak bisa ngomong orang ini ya. Oke? Pengennya dia sih menikah ya sama kamu. Entah menikah resmi, entah menikah siri. Pengennya dia begitu, tapi dia terikat kan. Di sini ada Eight of Swords ya. Tapi dia terikat kondisinya. Jadinya konflik nih, Five of Wands. Konflik berkepanjangan. Konfliknya sama siapa? Iya, kalau dia memutuskan untuk tetap bersama kamu, konfliknya sama pasangannya. Tapi kalau misalnya dia menjauh dari kamu, konflik sendiri. Kalian pun konflik ya. Dia pun juga batinnya konflik. Oke, jadi ini sebuah dilema nih. Kalau modelnya kayak gini, bunda buka aja deh. Kira-kira ada potensi berjodoh nggak sih bunda ya? Ini kartu pamungkas ya. Kartu pamungkas yang kalau bunda buka, bunda udah gak bisa ngomong apa-apa. Kalau jelek ya hasilnya jelek. Kalau bagus ya hasilnya bagus gitu ya. Nggak bisa direkayasa maksudnya bunda ya. Karena diri dengan bunda semuanya apa adanya. Bunda nggak mau cuman cekokin yang manis-manis aja. Hidup itu belajar dari menerima dulu apa adanya. Baru kemudian setelah itu kalian afirmasi. Afirmasi itu bukan tentang menolak hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan terburuk. Nggak kayak gitu ya konsepnya ya. Diterima dulu kemungkinan terburuk, baru kemudian usaha, berupaya dengan cara afirmasi ya. LOE boleh, baru bisa dipakai. Tapi terima dulu. Realitanya diterima dulu. Jadi jangan halu, jangan denial. Nanti ujungnya gimana bunda? Ya, gimana ya? Tadi seperti bunda bilang, kita jangan halu ya, lihat realitanya ya. Kemungkinan terjauh yang kalian bisa capai adalah menikah siri. Kemungkinan terjauh. Kemungkinan terjauh itu artinya ya udah paling mentok. Pencapaian tertinggi adalah menikah siri. Tapi kalau menikah resmi ini susah. Dan menikah siri pun, one day kalau misalnya ada konflik antara dia dengan pasangannya, dia akan ninggalin kamu. Gitu. Dia akan ninggalin kamu. Kenapa begitu? Nggak gampang, bro, sis. Ya, nggak gampang di Indonesia untuk bisa meninggalkan pernikahan atau meninggalkan sebuah hubungan yang udah serius begitu aja. Ini belum tentu pernikahan ya. Bisa jadi ini adalah sebuah hubungan yang serius yang memang udah berencana untuk menikah gitu loh. Pasangan itu bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi yang paling jauh yang dia bisa lakukan kepada kamu adalah nikah siri itu.
Oke. Yang itu pun juga ada risikonya, ya. Resiko ditinggalkan, karena bagaimana, ya itulah ya. Itu resiko kalau kita in relationship dengan seseorang yang udah punya pasangan. Itu resiko yang mesti diterima dengan legowo, disadari dengan kesadaran yang penuh. Ya. Oke, sekarang Bunda mau ya. Terus sekarang mesti bagaimana Bunda dalam hubungan seperti ini? Bunda selalu ngomong ke klien-klien dan ke kalian untuk jalani saja. Kalau misalnya memang saat ini udah blokir-blokiran, oh ya udah berarti ya. Kalau misalnya kamu yang ngeblokir dia, ya udah nggak usah dibuka gitu ya. Tapi kalau misalnya dia yang blokir kamu, oh ya udah gitu loh, lepasin, let go. Kalau misalnya dia nanti datang lagi gimana Bunda, sambut dengan baik, diikutin aja alurnya, ya, diikutin aja alurnya. Tapi kalian penuh kesadaran tentang resiko yang tadi Bunda bilang. Nanti ngejalaninya akan beda, ya. Ngejalanin hubungannya akan beda. Kamu jadi tahu segala resikonya, sadar. Oke, Bunda mau buka ini resonate buat siapa? Buat kamu-kamu yang berzodiak Capricorn, Sagittarius, kemudian Libra, Gemini, Aquarius, Leo, dan satu lagi Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, Taurus, Virgo, Capricorn kuat ya. Ada berapa nih? Ada 8 ya. Ada 8 zodiak, lumayan banyak kalau 8. Sekarang Bunda mau cocokin dulu untuk inisialnya. Oke, ada yang jatuh. Di sini ada M Mama, ada N Nuna, ada U Ultra, ada D Delta, ada O Oscar, ada X Extra, ada H Hotel. Untuk H Hotel energinya cukup kuat. Kemudian ada N Nuna, untuk N Nuna energi cukup kuat. Untuk M Mama energi juga cukup kuat. Ada G Gajah, ada B Bravo, ada Z Zulu, ada S Susu, ada I India. Kemudian ada P Papa, ada C Jakarta, ada E Eko, dan wait, ada yang jatuh satu bentar. Dan terakhir ada K Kilo. Inilah kehidupan. Semua peristiwa, semua kejadian diterima, dipeluk dengan hati yang seluas samudra, ya, dengan segala peristiwa dan kemungkinannya, semuanya dipeluk dengan hati yang seluas samudra. Segala doa Bunda yang terbaik untukmu kesayangan. I love you, bye-bye.